Perkenalkan, nama saya Herik Alberto Apu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis kelas 1C, dengan NIM 2103020009. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Auguste Comte dengan nama panjangnya Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte. Lahir di Montpellier, Prancis 19 Januari 1798 dan meninggal di Paris, Prancis 5 September 1857 pada umur yang ke-59 tahun. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme melalui prinsip positivisme. Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu mengaplikasikan metode ilmiah dengan ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi sehingga ia mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Comte lahir di Montpellier, sebuah kota kecil di bagian barat daya dari negara Prancis. Setelah bersekolah di sana, ia melanjutkan pendidikannya di École Politique di Paris. École Politique saat itu terkenal dengan kesetiaannya kepada idealis, republikanisme, dan filosofi proses. Pada tahun 1816, Politeknik tersebut ditutup untuk reorganisasi. Comte pun meninggalkan École dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kedokteran di Montpellier. Tak lama kemudian ia melihat sebuah perbedaan yang mencolok antara agama Katolik yang ia anut dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa sehingga ia terpaksa meninggalkan Paris. Kemudian pada bulan Agustus 1817 dia menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henry de Rouvroy, Comte de Saint-Simon, yang kemudian membawa Comte masuk ke dalam lingkungan intelek pada tahun 1824. Comte meninggalkan Saint-Simon karena lagi-lagi ia merasa tidak ada kecocokan dalam hubungannya. Le cours de philosophie positiviste. Secara umum, tulisannya tertata dengan baik dan eksposisi berlangsung dengan gaya tertib yang mengesankan, tetapi gayanya berat, sulit, dan agak menonton. Karya-karya utama terkenal terutama merupakan ruang lingkup besarnya dan pentingnya proyeknya dan ketekunan hati nurani yang dengannya ia mengembangkan dan mengekspresikan ide-idenya. Auguste Comte merupakan seorang tokoh brilian yang disebut sebagai peletak dasar sosiologi. Comte melihat dari hasil revolusi Prancis cenderung ke arah reorganisasi masyarakat secara besar-besaran. Menurutnya, reorganisasi masyarakat hanya dapat berhasil jika ada orang yang mengembangkan cara berpikir yang baru tentang masyarakat. Comte memperkenalkan metode positif, yaitu hukum mengenai urutan gejala-gejala sosial. Dia memperkenalkan hukum 3 stadia atau tahap. Isi hukum 3 stadia atau tahap adalah: yang pertama, tahap ideologi. Pada tahap ini orang lebih suka dengan pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan, yaitu tentang hal-hal yang tak dapat diamati. Yang kedua, tahap metafisik. Pada tahap ini, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sama dicari jawabannya pada hal-hal abstrak yang diibaratkan sebagai esensi dan eksistensi. Yang ketiga, tahap positif. Pada tahap ini, manusia mulai mencari jawaban yang tak bersifat mutlak. Salah satu sumbangan pemikirannya terhadap sosiologi adalah tentang hukum kemajuan kebudayaan masyarakat yang dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama, zaman teologis. Zaman ini manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Di sini orang-orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk insan biasa. Pada zaman teologis ini dibagi menjadi 3, yaitu animisme, politisme,
dan monoteisme. Zaman metafisis pada zaman ini manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati diganti dengan kekuatan yang memiliki pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Zaman positif ini dianggap Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Pada zaman ini, manusia membatasi diri dalam penyelidikannya pada fakta-fakta yang ada. Atas dasar observasi dan menggunakan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan sesuai urutan yang terdapat antara fakta. Yang berikut ide tengah Comte. Pandangan umum Comte tentang krisis dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut. Tesisnya adalah bahwa setiap penjelasan yang membedai tentang modernitas harus dimulai dengan bentuk-bentuk sosial susunan Kristen Katolik Eropa abad pertengahan. Suatu bentuk ditandai dengan pemisahan dan kekuasaan otoritas spiritual atau kepausan atas kekuasaan temporal yang relatif terbagi atau raja dan pangeran. Sejarah Eropa telah menyaksikan fragmentasi kekuatan spiritual ini dan kemudian perempasannya oleh kekuatan temporal yang membuka ke modernitas. Akhirnya kekuatan spiritual Katolik tergeser dan kemudian secara virtual dimusnahkan selama Revolusi Prancis. Dasar penyebab kemerosotan ini bukanlah munculnya filsafat krisis pencerahan, tetapi tindakan gabungan dari industri dan ilmiah peradaban. Doktrin kristis pencerahan abad ke-18 filsafat menghancurkan bangunan teologis dan monarki, tetapi tidak cocok untuk tugas rekonstruksi sosial. Dia berpendapat bahwa adalah logika yang tak terelakkan di sini. Masyarakat dapat dilihat bergerak dari keadaan teologis dan keadaan positif dengan dominasi keadaan perantara oleh ide-ide metafisik krisis. Ilmu sosial baru yang dia sebut sosiologi memiliki objek utama penyelidikan gerakan ini. Perkembangan dari ketiga keadaan ini yang menjadi dirinya sendiri dan komponen penting dari tahap akhir. Setelah ditemukan dan dikonfirmasi, otoritas baru yang dibangun di atas ilmu baru dapat mengklaim legitimasinya dan praktik spiritual yang pada dasarnya mewujudkan dan karenanya memverifikasi prediksi didirikan dalam hukum ilmiah membawa sejarah fase metafisika berakhir. Program intelektual ini melibatkan langkah-langkah berikut. Pembentukan perancah persiapan berdasarkan filosofi positif pada pemahaman metodologi ilmiah untuk membangun sosiologi, momen berdirinya sosiologi itu sendiri, dan konversi pengantar. Ide Comte yang berikut adalah sosiologi menjadi doktrin sosial sebagai dasar kekuatan spiritual baru. Kekuatan ini secara bertahap akan memulihkan posisi kekuasaan yang Gereja Katolik pernah mencapai otoritas temporal di abad pertengahan Eropa. Tetapi sekarang, atas dasar yang dapat dibuktikan karena itu tidak dapat disangkal pengetahuan untuk menemukan sosiologi berdasarkan filosofi baru. Ilmu pengetahuan ini membangun akun yang sangat rinci tentang evolusi logika ilmu satu persatu dan secara keseluruhan, dengan alasan bahwa pengembangan tidak hanya mengikuti urutan yang ditentukan, matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan kemudian sosiologi. Tetapi ini urutan dapat dipahami sebagai sistem ketergantungan, misalnya astronomi tergantung pada matematika. Dia menyebut teori tatanan dari sistem ini hukum ensiklopedis perkembangan ilmiah. Dia menepati paruh pertama studi monumental yang menyebutkannya dari tahun 1830 sampai 1842 disebut kursus filsafat positif. Studi ini adalah dominasi
oleh upaya untuk mengembangkan metode ilmiah objektif sebagai itu muncul dari ilmuwan alam. Dalam analisisnya ini menunjukkan bahwa setiap cabang pengetahuan individu satu persatu pasti melewati 3 negara: teologis, metafisik atau krisis revolusioner, dan ilmiah atau positif. Begitu proses dimulai, setiap ilmu baru menciptakan kondisi untuk munculnya yang lain sampai sistem pengetahuan mencapai ilmu biologi, dan ketika logika ini diketahui, itu akan mungkin untuk membangun sosiologi secara sadar dengan menerapkan aturan-aturan tertentu yang ditarik dari analisis secara ilmu pengetahuan didirikan dan dikembangkan. Sekian review dari saya dari buku Auguste Comte, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.